Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, hari ini saya ingin berbagi informasi terkait bagaimana cara membuat cafe latte. Dan cafe latte-nya ini ada yang tidak dilengkapi dengan gambar atau art, dan satu lagi itu dilengkapi dengan art. Jadi hari ini saya ingin membedakan antara cafe latte tanpa art dengan yang latte art. Oke, jadi kalau ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman, kira-kira cafe latte itu apa bang gitu ya, maka jawabannya sangat simpel. Jadi cafe latte ini adalah menu turunan espresso gitu ya, atau espresso base. Karena menu turunan espresso, maka gitu ya, cafe latte itu tentu saja ya terdiri dari espresso, umumnya adalah single yang ditambahkan dengan susu, dan umumnya susu yang digunakan itu adalah fresh milk, lalu kemudian di steam gitu ya. Nah, setelah selesai di steam, baru kemudian dipuring atau dituangkan ke dalam espresso yang sudah dibuat sebelumnya. Dan umumnya nih, untuk ketebalan foam dari cafe latte itu adalah 0,5 sampai 1 cm. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman jangan hanya fokus ke ketebalan foam saja, tetapi juga karakter rasanya. Biasanya cafe latte itu lebih milky dan creamy ya dibandingkan minuman-minuman turunan espresso yang lainnya seperti cappuccino dan piccolo gitu ya teman-teman. Oke, nah karena ada dua minuman ya yang sejenis tapi nggak sama, jadi cafe latte tanpa art dan cafe latte dengan latte artnya, maka kemudian kita perlu tahu perbedaannya itu ada di mana di antara keduanya. Oke, nah sejauh yang saya pahami gitu ya, untuk kopinya atau brew espressonya itu nggak ada perbedaan. Jadi untuk brewingnya tidak ada perbedaan, lalu kemudian untuk steamingnya juga tidak ada perbedaan. Perbedaannya itu terletak di cara tuang atau pouringnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, untuk brewingnya tidak ada perbedaan, untuk steamingnya juga tidak ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu ada di pouring. Oke, yuk. Di sini saya sudah siapkan cangkir kosong ya. Lalu kemudian saya siapkan jug yang saya isi dengan air nih. Ini airnya ya. Oke, ini supaya memudahkan teman-teman dan juga belajarnya itu biar hemat gitu ya. Oke, saya contohkan dulu untuk cafe latte yang tanpa art ya. Anggap saja ini di dalam cangkir sudah ada espressonya meskipun ini adalah air. Lalu kemudian ya, untuk cara pegang seperti ini cara pegangnya ya kan. Dan teman-teman bisa menonton cara pegang baik itu cangkir maupun jug di video saya yang sudah diupload sebelumnya di channel ini. Oke, jadi silahkan ditonton saja, sudah saya buatkan videonya secara khusus ya. Oke, jadi begini ya. Kita tuang ke tengah-tengah kopi, dalam hal ini adalah air gitu kan, tengah begini dan agak tinggi, tingginya sekitar segini ya. Lalu nuangnya itu serentak, jangan ragu-ragu gitu ya, serentak seperti ini. Oke, lalu kemudian kita putar berlawanan arah antara tangan kanan dan tangan kiri, terus sampai mulai penuh dan mulai tegak. Oke, dan terakhir bisa tunggu di tengah sampai penuh seperti ini. Oke ya, jadi itu apa namanya, cara yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ketika membuat cafe latte tanpa art gitu ya. Tuang aja agak tinggi dengan gerakan memutar, kalau bisa berlawanan antara jug dan cupnya supaya mix together sampai penuh ya. Lalu kemudian setelah mau penuh mulai tegak, oke, supaya tidak tumpah. Oke, itu untuk apa namanya, cafe latte yang tidak digambar. Nah, kalau kita ingin membuat cafe latte yang ada gambarnya, maka kemudian ya langkah pertama tidak ada perbedaan ya. Untuk langkah pertamanya seperti ini, tetap kita akan tuang ke tengah, lalu kemudian kita akan memutar
ya, sebisa mungkin berlawanan arah, dan itu yang kita sebut sebagai canvassing, ya kan, diving dan canvassing. Nah itu kayak tadi, tinggi, serentak, jangan ragu-ragu supaya tidak muncul putih. Nah setelah canvassingnya terbentuk gitu ya, teman-teman bisa menurunkan jack atau membuat jaraknya itu menjadi lebih dekat, dan tuangan saya sarankan untuk lebih banyak supaya muncul putih atau pola atau gambar. Oke, kita coba ya. Oke, seperti ini. Coba ya, kita tuang seperti ini ya. Nah, begini. Anggap saja kanvas sudah selesai. Misalnya, kita akan membuat pola, berarti ini dekat. Gini ya, ulangi beberapa kali. Ini adalah pola tulip. Ya, dekat. Nah, terakhir, tuang dekat dan banyak, baru diangkat dan di finish. Seperti ini. Oke, jadi itu untuk membuat cafe latte yang ada gambarnya atau latte art. Sekali lagi, perbedaannya terletak di ketika canvassing itu setelah selesai dibuat. Oke, kalau yang tanpa art, terus aja tuang tinggi, ya. Jangan terlalu banyak, debitnya memutar sampai penuh. Nah, sementara kalau kita mau membuat cafe latte yang ada gambarnya, maka diving canvassing itu tidak bisa sampai penuh gitu ya. Bisa separuh penuh, separuh kosong, sepertiga penuh, sepertiga penuh berarti 2/3 kosong, atau 2/3 penuh, 1/3 kosong, atau tergantung pola ya. Mau buat hati, mau buat tulip, mau buat rosetta, mau buat angsa, atau dekoratif pattern, itu nanti akan sangat menentukan bagaimana kita membuat kanvasnya. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Semoga tip dari saya ini membantu. Kalau teman-teman ingin lebih detail gitu ya terkait dengan teknik tuang, saya baca di komentar itu kan teman-teman hanya fokus ke bagaimana cara steaming. Oke, bahwa steaming itu sangat menentukan terhadap latte art itu iya. Oke, karena di latte art itu ada 3 kunci. Kunci yang pertama adalah brewing, kunci kedua adalah steaming, dan kunci yang ketiga adalah pouring. Oke, nah untuk brewing ini sebenarnya bisa diganti gitu ya, tidak harus espresso, bisa diganti dengan powder, bisa diganti bahan-bahan yang lain, yang penting kontras. Nah untuk steaming ini memang wajib jadi ya, wajib bagus. Wajib silky, shiny, glossy, creamy, nggak ada bubbles gitu ya, nggak dry foam. Itu penting ketika steaming. Dan saya sudah buatkan banyak video terkait bagaimana kita melakukan steaming untuk keperluan latte art. Baik itu yang menggunakan mesin espresso, alat-alat manual, dan sebagainya. Sudah saya buatkan playlist khusus untuk itu, namanya Milk Steaming. Silahkan teman-teman tonton supaya nggak ketinggalan informasinya. Nah, yang ketiga itu adalah pouring. Jadi kalau teman-teman di banyak komentar itu hanya fokus terhadap brewing, lalu kemudian steaming, itu nggak lengkap gitu ya. Masih ada satu kunci yang lain, yaitu pouring. Dan pouring ini akan sangat menentukan latte kita itu berhasil atau tidak di semua kompartemen, mulai dari visual form quality-nya, kekontrasannya, sukses tidaknya dibuat, posisinya, besar kecilnya, symmetricalnya gitu ya, dan overall. Oke, jadi teman-teman jangan hanya fokus ke brewing dan steaming, tapi juga dilengkapi dengan pouring. Tiga-tiganya harus sempurna. Kalau teman-teman ingin lebih detail, saya punya trainingnya ya, ada Full Craft Barista Training di Full Craft Grand Depot City, lebih tepatnya di Ruko Arcade ya, The Arcade gitu ya, Blok B nomor 5. Untuk jadwal silahkan teman-teman bisa cek, bisa pelajari di kursusbarista.com. Nah, kalau teman-teman merasa channel ini sudah cukup gitu ya, tidak perlu training, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu artinya ya saya alhamdulillah ada manfaat dari channel ini. Oke, sekarang saya akan contohkan saja ya. Oke, yuk saya siapkan kopinya. Nah teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya, jaknya itu ukuran berapa. Nah ini ya, supaya teman-teman tahu nih, kelihatan ya besar kecilnya. Ini adalah jak yang cukup besar, ini yang kecil ya. Ini nggak besar banget sebenarnya, ada yang lebih besar dari ini. Oke, ini adalah jak dengan volume 350 ml.
Oke, ini kalau nggak salah 600 apa 700 gitu ya. Nah, jak yang saya sering pakai salah satunya adalah ini juga. Nih, lebih kecil ya, tuh. Oke, nah hari ini saya akan gunakan jak ini. Jadi jak kecil, dan itu yang memang saya pakai setiap hari ketika saya ada di balik bar. Sebenarnya yang ada di balik bar kan seringnya adalah barista-barista saya, tapi saya masih sering ngebar kok ya. Jadi dengan jak seperti ini maka gitu ya, waste susunya itu minim sekali, bahkan tidak ada. Ya, kalaupun ada sangat minim. Jadi kita nggak ngebuang bekas susu. Seperti itu teman-teman. Tak buat kopi nasi. Jadi ini saya buatkan espressonya dulu. Oke. Oke. Lalu akan saya tuang susu. Oke. Satu lagi ya. Kok saya tutup? Tak buka sih. Oke, sebentar. Kopinya udah jadi, saya pakai single espresso ya. Oke. Wow, jatuh. Ya, kalau mau lihat lagi sebenarnya sudah ada ya di video saya bagaimana cara steaming sesuai standar dan proper. Udah banyak banget videonya yang saya buat. Ya, mulai dari bagaimana kita mengontrol stretching, rolling, dan heating. Oke, kalau mau lihat lagi silahkan nih. Ya, nah ini namanya stretching dan rolling di saat yang sama. Berikutnya tinggal kita nunggu heatingnya sampai pada suhu yang direkomendasi oleh SCA. Stretching itu artinya produksi foam, rolling itu artinya putaran pusaran, susu dan foam nyatu. Oke, tinggal nunggu panasnya susu. Bisa menggunakan termometer atau kepekaan tangan kita terhadap suhu. Oke, ini udah. Yuk kita akan tuang. Sini. Oke, coba ya. Bismillah. Kayak tadi, agak tinggi dulu. Begini. Oke, selesai. Nah kalau mau putih deketin. 1, 2 gitu kan, 3. Nah baru kemudian di sini ke sini deketin. Oke, nah ini yang dibuat gambar sangat simpel ya, yang basic seperti ini teman-teman. Oke, nah baru kemudian yang satunya kita akan buat yang tanpa gambar. Oke, sama cara steamingnya, stretching, rolling, dan heating. Oke, tidak ada perbedaan. Tinggal cara tuangnya saja yang berbeda. Untuk yang ini tidak dilengkapi dengan gambar di atas permukaannya, sehingga cara tuangnya tinggi gitu ya. Jangan terlalu dekat, kemudian serentak dengan gerakan memutar supaya mix together. Oke. Nah, ini ya kopinya yang tadi ya. Oke, coba lihat nih, tuang ke tengah kopi ya, gerakan memutar lebih tinggi. Oke, supaya nggak muncul putih. Terus lakukan gerakan ini sampai mulai penuh. Kalau udah penuh mulai tegak, tunggu di tengah aja. Nah seperti ini. Oke, nggak ada gambarnya sama sekali. Please enjoy ya. Nah jadi perbedaannya jelas ya, antara cafe latte yang tanpa art dengan yang latte art itu adalah di puring. Oke, yang satunya dilengkapi dengan gambar apapun. Nanti tergantung teman-teman menguasai gambarnya itu apa. Apakah hanya hati, tulip, rosetta, swan, atau apa namanya itu, singa misalnya ya, atau kuda dan seterusnya, itu namanya decorative pattern. Nah
Perbedaan lain tentu saja kalau dilihat nih, ya coba dilihat lagi nih yang ini. Harapannya secara rasa gitu ya tidak banyak perbedaan memang. Tapi secara visual jelas berbeda. Ya, visual itu artinya apa yang bisa kita lihat gitu. Nah, yang satunya ada gambarnya, yang satunya tidak gitu ya. Umumnya nih ketika misalnya yang satunya satu color dengan yang satunya ada warnanya, ya ada putih di sini, maka ketika kita minum secara sensori gitu ya, biasanya ada sedikit perbedaan. Ya, kalau ini udah jelas ya, kopi dan susunya itu lebih nyatu. Kalau yang ini sementara ini gitu ya, kalau kita minum misalnya kena gambar yang ini, tentu saja susunya itu akan lebih sedikit berasa dibandingkan yang ini. Nah, sesuai dengan namanya, cafe latte itu adalah minuman yang ada susunya ya, lalu kemudian base-nya adalah espresso. Nah, harapannya ketika kita minum cafe latte itu adalah karakter rasanya lebih milky dan lebih creamy. Dan saya sarankan teman-teman kalau minum cafe latte ataupun cappuccino ataupun piccolo, minumlah dari minimal 3 sisi yang berbeda. Misalnya teman-teman minum dari sini ya. Dari sini, lalu dari sini, dan harapannya itu karakter rasanya itu sama. Kalau misalnya ada perbedaan, berarti ada kesalahan di cara tuangnya. Dan itu yang harus teman-teman perbaiki, oke? Saya kira demikian ya. Untuk perbedaan antara cafe latte yang dilengkapi dengan gambar dan yang tidak. Jadi kalau teman-teman misalnya belum bisa bikin gambar, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau pesen ada orang gitu ya pesen cafe latte, silahkan buat saja, nggak usah digambar, nggak apa-apa. Yang penting karakter rasanya sesuai dan diterima oleh customer. Kalau bisa dia repeat order lagi, oke? Jadi tidak selalu digambar. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menggambar, nah itu lebih bagus lagi gitu. Sensorinya udah bagus, visualnya udah bagus, dan umumnya karakter rasa di sensori tadi itu lebih better karena kemampuan atau skill menuang susunya itu lebih mix together. Oke, saya kira demikian untuk perbedaan antara cafe latte dan bukan cafe latte dan ya, antara cafe latte yang ada gambarnya dengan yang tidak ada gambarnya. Semoga tip di hari ini bermanfaat untuk teman-teman, berfaedah untuk kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kita saling terhubung satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.